Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Insinyur Afriyansa Nur. Yang saya hormati PLT Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Imam Gunarto M.Hum. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya hadir di Kementerian Ketenagakerjaan dan tentu didampingi oleh para deputi. Yang saya hormati para pejabat tinggi media, Pak Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Pak Profesor Anwar Sanusi, Pak Dirjen Bina Penta PKK, Kepala Barenbang, Dirjen Bina Lavotas, PLT Dirjen Binwasnaker K3, para staf ahli, para staf khusus. Yang saya hormati juga para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Yang saya hormati para arsiparis ahli utama kementerian dan lembaga. Hadirin Bapak Ibu semua yang saya hormati. Puji syukur tidak henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada siang sore hari ini kita bisa hadir pada acara yang luar biasa. Saya tadi waktu masuk saya sampaikan kepada Pak Sekjen, kenapa gelap ya? Tenang Bu, di dalam terang. Itu kerja arsiparis Pak. Kerja arsiparis itu kerja dalam kesunyian tapi sesungguhnya gemerlap untuk menyajikan data dan fakta. Dan tentu saya menyambut baik tema penyelenggaraan gerakan masifikasi kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan ini, jejak karya yang patut dijaga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya sungguh merasa bangga luar biasa karena sekali lagi kalau bukan kita yang mendorong untuk membuat sebuah event yang biasanya bekerja dalam kesunyian menjadi kerja dalam kegembiraan, itu kalau bukan kita siapa lagi? Jangan biarkan arsiparis kita benar-benar kerja dalam kesunyian. Mari kita bersamai mereka dengan menjaga karya yang baik yang sudah ditorehkan oleh para pendahulu kita maupun karya kita yang nantinya harapannya bisa dijaga oleh kita dan diteruskan oleh penerus kita. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Imam atas nama Andri tentu saja, atas penghargaan yang diberikan kepada saya sebagai tokoh kearsipan 2024 yang katanya karena komitmen dan kesungguhan dalam peningkatan kerja kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan. Bapak Ibu yang saya hormati, penghargaan yang diberikan kepada saya itu sesungguhnya bukan untuk saya. Penghargaan yang diberikan kepada saya ini adalah kepada kita semua keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan. Yang kebetulan saya mewakili Bapak Ibu semua. Ini adalah kerja-kerja yang luar biasa dari Bapak Ibu semua, terutama kerja-kerja komitmen dari para pimpinan, baik pimpinan media, pimpinan Pratama maupun pimpinan yang lain yang telah berkomitmen dan berdedikasi untuk peningkatan kearsipan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya berikan penghargaan ini kepada Bapak Ibu semua. Saya hanya numpang lewat karena Bapak Ibu semua penghargaan itu diberikan kepada saya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira kita semua dalam 3 tahun ini setiap tahunnya kita bisa merayakan hari ulang tahun Kementerian Ketenagakerjaan. Dimulai tahun 2022, kemarin tahun 2023 dan sekarang tahun 2024. Pertanyaannya kenapa baru merayakan 3 tahun belakangan? Karena rupanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ini sama-sama kena sindrom amnesia kolektif. Jadi alhamdulillah kita bangun dan
kita sudah sembuh ya Pak Imam ya, kita sembuh dari sindrom amnesia kolektif. Karena ternyata sejarah panjang kita itu sesungguhnya beriringan dengan sejarah Republik Indonesia. Kalau lihat sejarah kan sesungguhnya kementerian ini hadir ketika Republik Indonesia ini hadir. Tahun 1945, tentu dengan nomenklatur yang berbeda, yang waktu itu Kementerian Sosial. Kemudian 2 tahun berikutnya 1947 barulah Kementerian Sosial ini merubah diri menjadi Departemen, saya kira Departemen Tenaga Kerja. Atau pada akhirnya nomenklatur yang berbeda-beda setiap masa kepemimpinan, baik mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai kemudian di Orde Reformasi pun mengalami nomenklatur yang berbeda-beda. Tapi sesungguhnya sama, ini adalah kementerian yang sangat strategis, yang menjaga bagaimana tenaga kerja Indonesia memiliki tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, perjalanan kiprah Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah 77 tahun, saya kira di antara kementerian yang tua di Indonesia, tentu kita bisa merekam betapa strategisnya kementerian ini karena dijaga oleh arsiparis kita. Kita tahu, kita mengenal misalnya zaman Pak Menteri Ketenagakerjaan Pak Sudomo. Ini mungkin yang senior, mungkin Pak siapa ini yang paling senior di antara Oh Pak Yanto ya. Ini zaman Pak Sudomo saya kira masih dikenal waktu itu semut hitam gitu ya Pak. Tentu saya tidak fasih bicara, tapi Pak Haryanto, mungkin Pak Ozi, mungkin Westi, mungkin waktu itu cukup familiar istilah produktivitas nasional dengan lambang semut hitam pada era tersebut. Kita bisa mengingat era tersebut, mengingat bagaimana kebijakan itu tentu dari kemampuan arsip yang dijaga dengan baik. Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan hari ini akan diingat oleh penerus kita masa depan? Itu tergantung dari bagaimana kita menjaga dokumen yang kita miliki hari ini. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, dari sinilah kita bisa tahu betapa pentingnya kita melakukan gerakan masifikasi kearsipan, karena dengan demikian kita bisa menjaga apa yang sudah dilakukan pada masa lalu hari ini agar bisa dinikmati pada masa yang akan datang. Saya kira kayaknya kita perlu berangkat dari saya mau ngutip seorang, atau itu bahasanya Pak Imam mungkin yang paling tahu ya, apakah itu juk atau apa itu namanya Pak? Juk ya Pak, yang kalau artinya itu bersikap baiklah pada arsiparis, karena mereka lah yang bisa menghapus Anda dari sejarah. Jadi kalau hari ini Pak Sekjen dikoordinasikan oleh Biro Umum melakukan kegiatan yang ya meskipun sederhana tapi kita berasa ada kemewahan, ada kemegahan, ya karena kita sedang berbaik-baik dengan arsiparis agar sejarah kita tidak dilupakan oleh mereka. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dari laporan Pak Sekjen dan juga kita sudah mengetahui bersama bahwa tahun 2023 Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan peringkat yang menurut saya ini sebuah peringkat yang melompat jauh dari tahun 2016 sampai tahun akhirnya tahun 2020, 2021 dan berakhir tahun 2023. Alhamdulillah lompatan peringkat itu bisa kita dapatkan
nggak tanggung-tanggung nilai kita masuk kategori AA. Jadi sangat memuaskan dan masuk peringkat ke-7 untuk klaster Kementerian Ketenagakerjaan. Saya kira bukan karena kami mengundang Pak Imam ke Korea kemudian kami berharap agar peringkat kami naik, bukan Pak. Sungguh karena kami memang bekerja keras agar peringkat kami tidak hanya di 5 besar tapi kalau bisa di 3 besar. Jadi nggak ada hubungannya antara kami mengundang Bapak ke Korea dengan keinginan capaian yang kami peroleh. Yang kami peroleh hari ini karena kami secara sadar kearsipan itu adalah bagian penting yang harus kami lakukan. Bahkan mungkin lebih jauh yang kita inginkan seperti yang disampaikan oleh Pak Imam, gimana sih ini tidak hanya menjadi gerakan tapi bisa menjadi budaya. Oh itu kalau sudah level itu kita itu kalau ada A itu berarti AA-nya 3 Pak. A gitu, sangat-sangat memuaskan. Saya kira itu capaian yang luar biasa. Meskipun semua kita tahu bahwa kita bekerja tidak hanya karena ingin mendapatkan peringkat itu, tapi lebih dari itu ya karena kita ingin sekali lagi bahwa kita ingin bagaimana kita bisa mencapai kearsipan itu sebagai budaya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tadi juga kita menyaksikan bersama Pak Sekjen telah menyerahkan arsip rekaman suara berupa kaset yang berupa kegiatan ketenagakerjaan dari tahun 98 sampai 99 ya Pak Sekjen kepada ANRI. Saya kira kalau dalam catatan saya arsip-arsip yang diserahkan itu baru sampai pada baru sampai akhir. Padahal perjalanan kita dari reformasi ini sudah 25 tahun gerakan reformasi kita mulai. Dan kita belum Pak Sekjen ya, belum menyerahkan seluruh dokumen perjalanan Kementerian Ketenagakerjaan ini pada Orde Reformasi. Saya kira Pak Sekjen dan kita semua seluruh pimpinan ini saya mengajak kita kerja keras. Sudah 25 tahun saya kira betapa banyak sekali dokumen-dokumen yang bisa kita simpankan kepada ANRI. Siap Bapak Ibu semua? Jadi kita sudah melangkah jauh, jangan tanggung-tanggung. Mari kita berikan dedikasi yang terbaik kita untuk kearsipan di Kementerian Ketenagakerjaan. Saya mengucapkan selamat kepada Arsiparis Teladan, kemudian SDM Kearsipan yang berdedikasi tinggi, unit kerja terbaik dalam nilai pengawasan kearsipan, serta teraktif penggunaan Sri Kandi. Ini kalau saya Pak Sekjen tidak mengumumkan juara umumnya. Kalau saya dengar-dengar tadi kayaknya juara umumnya adalah Balai Pelatihan Vokasi Aceh. Nggak ada hadiahnya, maka hadiahnya khusus dari saya, bukan dari Biro Umum. Saya kira saya appreciate sekali karena ternyata meskipun saya kira mungkin jangkauan pengawasan internal kita cukup jauh sampai ke Aceh, tapi saya kira perlu dia berikan apresiasi karena ada beberapa level penghargaan yang diberikan kepada Balai Pelatihan Vokasi Aceh. Selamat, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi unit yang lain untuk terus berdedikasi memberikan pelayanan terhadap kearsipan kita. Terima kasih, saya ingin menutup dengan pantun. Dari Zikini pergi ke Jember, tidak lupa nasi langginya. Ingin abadi memori organisasinya, teruskan relasi ANRI dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi PMI di negeri seberang, pulang kampung sukses dan kaya. Karya Kemenaker akan dikenang jika arsipnya selalu dikelola. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.